Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumla Febrianti, Prodi Matematika semester 2. 1. Simpangan baku adalah salah satu teknik statistika yang sering digunakan untuk menjelaskan homogenitas dari sebuah kelompok. Simpangan baku juga merupakan nilai statistika yang sering digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel, serta seberapa dekat titik data individu ke mean atau rata-rata nilai dari sampelnya. Misalkan adakah sebuah subsampel, maka simpangan baku gabungan sampelnya adalah S kuadrat 2 sub sama dengan sigma dalam kurung NI min 1 kuadrat 2 I per sigma N1 NI min K. Dua angka baku adalah nilai yang diperoleh dengan hasil selisih suatu nilai dengan rata-ratanya dibandingkan dengan nilai simpangan bakunya Z dalam kurung angka baku. Misalkan sampel acak untuk X yaitu X1, X2, Xn dengan mean sampel X dengan dan variansi sampel S kuadrat 2 diperoleh angka baku Z1, Z2, Zn di mana Z1 sama dengan X1 min X per S. Yang ketiga, koefisien variasi atau KV adalah suatu sistem perbandingan antara simpangan standar dengan nilai hitung rata-rata yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Dispersen relatif digunakan untuk membandingkan variasi antara nilai-nilai besar dan nilai-nilai kecil. Dispersensi relatif sama dengan dispersensi absolut atau mean. Jika ada rumus tersebut, dispersi absolutnya merupakan simpangan baku, maka koefisien variasinya KV adalah diperoleh relatif sama dengan 100%. Koefisiensi variasi tidak bergantung pada satuan yang digunakan, sehingga dapat digunakan walaupun satu kumpulan datangnya berbeda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sedatina Hatun Zahra. Di sini saya akan melanjutkan materi yang awalnya sudah disampaikan terlebih dahulu oleh Kak Jumrah. Materi yang saya akan bawakan kali ini mengenai momen, koefisien kemiringan, koefisien keruncingan, dengan distribusi F. Baik, langsung saja kita memasuki materi pertama, yaitu mengenai momen. Misalkan A merupakan bilangan tetap, maka momen ke R sekitaran A. MR sama dengan sigma XI, teman-teman. XI dikurang A pangkat R per N. Untuk X rata-rata, untuk penggunaan momen KR sekitar rata-rata X. Sekitar rata-rata X sama dengan MR sama dengan sigma X kurang XI kurang X rata-rata per R pangkat R per N. Dimana untuk rumus R-nya itu sama dengan 2, jadi rumus tersebut menandakan 2, batas atas 2, batas bawahnya N. Seperti itu, teman-teman. Ini rumusnya. Baik, kita lanjut untuk materi yang kedua, tentang koefisien kemiringan. Nah, biasanya rumus dari koefisien kemiringan
atau person itu sama dengan kemiringan sama dengan man kurang more atau biasa atau biasa disebut dengan simpangan baku. Simpangan baku. Nah, kurva plus biasanya, kurva plus atau kurva positif terjadi bila kurva mempunyai ekor yang memanjang ke kanan. Misalnya seperti ini ya teman-teman. Saya gambarkan contoh dari kurva positif. Merupakan contoh dari kurva positif. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk bagian garis pertama ini adalah man, ini adalah mo. Ini merupakan contoh dari kurva positif. Karena memang ini memanjang ke kanan, sehingga kemiringan plusnya terbentuk kemiringan plusnya ya. Sehingga terbentuk kemiringan plusnya. Kita lanjut untuk kurva negatif. Biasanya terjadi bila kurva itu mempunyai ekor memanjang ke kiri, sehingga kemiringannya adalah min atau negatif. Contohnya seperti ini. Dia lebih memanjang ke kiri. Ini merupakan salah satu contoh dari kurva negatif. Biasanya suatu kurva mendekati simetri itu jika kemiringannya hampir 0. Yang ini man, yang ini me, sedangkan yang ini adalah mo. Contoh dari kurva negatif. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang koefisien keruncingan. Koefisien keruncingan atau biasa disebut dengan kurtosis merupakan derajat kepuncakan dari suatu distribusi. Biasanya diambil relatif terhadap distribusi normal. Rumusnya yaitu adalah K sama dengan setengah K3 dikurang K1 per P90 dikurangi P10. Untuk
kurva normalnya itu biasanya kurva normalnya sama dengan 0,263. Kurva runcing disebut leptokurtik, di mana koefisien keruncingan itu lebih dari 0,263 ini. Sedangkan kurva datar disebut platikurtik, sedangkan koefisien keruncingannya kurang dari 0,263 ini. Kurva yang bentuknya antara runcing disebut datar. Antara runcing dan datar biasanya disebut mesokurtik. Baik, assalamualaikum. Di sini saya akan melanjutkan materi terakhir tentang tabel distribusi F, yaitu tentang teorema. Di mana misalkan U dan V, dua peubah acak bebas masing-masing berdistribusi Q kuadrat dengan DK1 sama dengan V1 dan DK2 sama dengan V2. Maka distribusi peubah acak adalah, tuliskan rumusnya, X sama dengan U per V1 per V2 dikurangi F dengan DK1 sama dengan F1 dan DK2 sama dengan V2, DK1 sama dengan V1 dan DK2 sama dengan V2. Baik, mungkin sampai situ saja materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas materi yang berkaitan dengan yang pertama yaitu tabel distribusi normal baku, yang kedua yaitu tabel distribusi T, yang ketiga yaitu tabel distribusi kurva Q kuadrat, dan yang terakhir yaitu tabel distribusi F. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu tabel distribusi normal baku. Distribusi normal adalah distribusi yang terpenting dalam bidang statistika. Penemunya adalah de Moivre pada tahun 1773 dengan Gauss. Nah, distribusi ini bergantung pada dua parameter, yaitu mu atau rataan populasi, dan yang kedua yaitu tau atau simpangan baku populasi. Nah, fungsi padat peubah acak normal X yaitu N dalam kurung X, mu, dan tau. Nah, antara lain yaitu sebagai berikut. Distribusi normal dengan mu sama dengan 0 dan tau sama dengan 1 disebut dengan distribusi normal baku. Nah, adapun sifat-sifat normal kurva yaitu yang pertama, modus terdapat pada X sama dengan mu. Yang kedua yaitu kurva setangkup terhadap rataan mu. Yang ketiga yaitu kurva mempunyai titik belok pada X sama dengan mu lebih kurang dari tau, cekung ke bawah jika mu kurang tau kurang dari X, kurang dari mu plus tau, dan cekung ke atas untuk X yang lainnya.
Yang keempat yaitu kedua ujung kurva mendekati sumbu X atau asimptot datat kurva normal. Dan yang terakhir yaitu seluruh luas di bawah kurva sama dengan 1. Luas di bawah kurva di antara X sama dengan X1 dan X sama dengan X2 adalah sebagai berikut. Peluang di satu titik sama dengan 0 untuk peubah acak kontinu. P dalam kurung X sama dengan A balas kurung sama dengan 0, sehingga P dalam kurung X1 kurang dari sama dengan X kurang, sehingga P dalam kurung X1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan X2 balas kurung sama dengan P dalam kurung X1 kurang dari X kurang dari X2. Luas daerah yang diarsir sama dengan P dalam kurung X1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan X2. Contoh kurvanya yaitu sebagai berikut. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya, yaitu yang pertama, diketahui X berdistribusi normal dengan mu sama dengan 50 dan tau sama dengan 10. Tentukan peluang bahwa X mendapatkan harga antara 45 dan 62, yaitu P dalam kurung 45 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 62 sama dengan P dalam kurung 45 dikurang 50 per 10 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan 62 dikurang 50 per 10. Nah, kenapa gitu? Jadi lanjut, sama dengan P dalam kurung min 0,5 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan 1,2. Nah, kenapa bisa hasilnya min 0,5? Nah, karena 45 dikurang 50 itu sama dengan min 5. Terus min 5 kita bagikan dengan 10, hasilnya jadi min 0,5. Begitupun dengan 1,2. Kenapa bisa 1,2? Karena 62 dikurang 50 sama dengan 7. 7 dibagi dengan 10 sama dengan 1,2. Jadi lanjut, sama dengan P dalam kurung Z kurang dari sama dengan 1,2 min P dalam kurung Z kurang dari sama dengan min 0,5. Sebelumnya kita pisah dulu antara yang positif kita tulis lebih awal dan yang negatif kita tulis di akhir. Selanjutnya yaitu kita lihat pada tabel distribusi Z. Nah, nilai dari 1,2 ini yaitu 0,8849. Nah, sedangkan dari tabel distribusi Z, nilai dari min 0,5 yaitu 0,5764. Jadi, nilai peluang 0,8849 dan 0,3085 tersebut diperoleh dari tabel A. Selanjutnya yaitu materi kedua yang berkaitan dengan tabel distribusi Q kuadrat, di mana peubah acak kontinu X berdistribusi Q kuadrat dengan derajat kebebasan. Yaitu yang pertama, grafik kurva berada pada kuadran 1 di bidang kartesius, simetri, miring ke kanan, atau kemiringannya makin berkurang jika dekanya makin besar. Yang ketiga yaitu ujung kurva sebelah kanan mendekati sumbu X asimptot datarnya. Dan yang keempat yaitu seluruh luas di bawah kurva sama dengan 1. Nah, contoh dari kurva Q kuadrat ini yaitu sebagai berikut. Teorema, jika S kuadrat variasi sampel acak ukuran N diambil dari populasi normal,
dengan variansi tau pangkat 2, maka peubah acak yaitu dalam kurung n-1 balas kurung s kuadrat dibagi dengan tau pangkat 2 dikurang dengan x kuadrat. Berdistribusi Q kuadrat dengan derajat kebebasan atau dk itu sama dengan V sama dengan N dikurangi dengan angka 1. Selanjutnya saya akan membahas materi yang berkaitan dengan tabel distribusi T. Jarang sekali variansi populasi diketahui. Untuk sampel ukuran N lebih dari sama dengan 30, taksiran tau pangkat 2 yang baik diperoleh dengan menghitung nilai S kuadrat atau S kuadrat batas bawah N-1. Selama distribusi statistik dalam kurung rata-rata dikurangi dengan mu dibagi dengan S bagi akar N tutup kurung masih secara hampiran berdistribusi normal baku, tapi bila N kurang dari 30 kita menghadap ke distribusi T. Pertama kali distribusi student ini ditertibkan pada tahun 1908 dalam suatu makalah oleh W.S. Gossett. Karyanya ditertibkan secara rahasia dengan nama student. Dalam menurunkan persamaan ini, Gossett menganggap sampel berasal dari normal. Kendati anggapan ini kelihatan amat mengekang, dapat dibuktikan populasi yang tidak normal tapi distribusinya berbentuk lonceng masih memberikan nilai T yang menghampiri amat dekat dengan distribusi T. Teoremanya misalkan Z sama dengan rata-rata dikurangi dengan mu dibagi dengan tau dibagi akar N, peubah acak normal baku, dan V sama dengan dalam kurung N dikurangi 1 balas kurung S kuadrat dibagi dengan tau pangkat 2. Peubah acak Q kuadrat dengan derajat kebebasan V sama dengan N-1 jika Z dan V bebas. Maka distribusi peubah acaknya yaitu sebagai berikut. Selanjutnya yaitu hubungan kurva T dengan V sama dengan 2 dan 5 dan kurva normal baku V sama dengan tak terhingga. Dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, sifat-sifat kurva T yang pertama yaitu kurva setangkup terhadap rataan 0. Yang kedua, kurva berbentuk lonceng, tapi distribusi T lebih berbeda satu sama lain dengan distribusi Z karena nilai T tergantung pada dua besaran yang berubah-ubah yaitu X dan S kuadrat. Sedangkan nilai Z hanya bergantung pada peubah rata-rata. Dan yang ketiga yaitu kedua ujung kurva mendekati sumbu X asimptot datanya. Yang terakhir yaitu seluruh luas di bawah kurva sama dengan 1. Baik, assalamualaikum. Di sini saya akan melanjutkan materi terakhir tentang tabel distribusi F, yaitu tentang teorema. Di mana misalkan U dan V, dua peubah acak bebas masing-masing berdistribusi Q kuadrat dengan dk1 sama dengan F1 V1 dan dk2 sama dengan F2 V2. Maka distribusi peubah acak adalah
tuliskan rumusnya. X sama dengan U per F per V1 per V per V2 dikurangi F dengan DK1 sama dengan F1 dan DK2 sama dengan V2, mohon maaf. DK1 sama dengan V1 dan DK2 sama dengan V2. Baik, mungkin sampai situ saja materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.